Halo semua, Amam di sini. Jadi ceritanya ada seorang teman yang minta tolong. Dia mau membuat namanya sentence case. Eh, kan kalau kita mau nulis suatu kalimat itu diawali dengan huruf besar. Nah, dia mau membuat itu di Excel. Di Excel udah ada rumus proper untuk membuat huruf pertama dari tiap kata menjadi huruf besar. Kemudian ada juga rumus upper untuk membuat tiap kata, semua kata menjadi huruf besar. Nah, tapi tidak ada rumus yang membuat hanya huruf pertama di dalam satu kalimat menjadi huruf besar. Nah, seperti apa? Langsung saja. Nah, jadi misalnya ini sekedar kalimat dummy ya. Kalimat aslinya misalnya seperti ini. Jadi ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, ini kalimat ketiga. Nah, kita pengen mengganti huruf pertama di tiap kalimat ini menjadi huruf kapital. Jadi saya menggunakan banyak langkah ya. Langkah pertama adalah mengganti huruf paling pertama, yaitu I yang paling depan, itu jadi kapital. Rumusnya pertama, rumusnya itu kita mau membuat huruf pertama kan, kita menggunakan upper. Nah, teksnya kita ambil huruf pertama, yaitu kita menggunakan left. Nah, teksnya itu yang ini, kemudian kita ambil satu huruf saja. Nah, seperti ini kan. Nah, kurang satu tutup kurung. Nah, kita dapat I besar. Nah, kemudian I besar ini kita gabung dengan kata-kata seterusnya. Nah, caranya kita menggunakan dan, kemudian kita gabungkan dengan yang berikutnya. Nah, yang berikutnya bagaimana? Kita mengambil sisi kanan, yaitu rumus right. Nah, berapa yang harus kita ambil? Yang pertama teksnya dulu, teksnya sama yang ini. Kemudian, nah, yang kita ambil itu adalah sepanjang kalimatnya, kemudian dikurangi 1, karena huruf pertama sudah kita jadikan huruf besar. Jadi, untuk mengambil panjang katanya atau panjang hurufnya, kita menggunakan rumus length. Nah, ini kita dapat panjangnya, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita kurangi 1. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, kita berhasil menjadikan huruf pertama I ini menjadi huruf besar. Nah, kita copy ke bawah. Ini adalah langkah pertama. Nah, berikutnya kita perlu memecah masing-masing kata ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk mengidentifikasi kata mana sih yang sebenarnya merupakan kata pertama dari kalimat. Nah, caranya yang pertama kita copy value dulu. Ctrl C, kita taruh di sini, klik kanan, kemudian pilih yang ini atau paste values. Nah, sudah. Nah, ini mungkin kita kasih judul langkah 2. Nah, berikutnya kita kemudian menggunakan text to column untuk memecah data-datanya. Jadi kita pilih dulu ya. Begini. Kemudian di data. Nah, di sini ada text to column. Ini untuk memecah isi dari suatu sel berdasarkan delimiter tertentu atau panjang tertentu.
kita pilih. Nah, kita pilih yang delimited. Kemudian next. Nah, delimitednya kita menggunakan spasi. Kita hilangkan yang tab, kita pakai spasi. Kemudian next dan kita pilih finish. Nah, jadi terpecah masing-masing kata. Kemudian berikutnya setelah terpecah masing-masing kata, kita akan menyisipkan row di tiap baris. Jadi untuk memasukkan rumus kita, nanti kita membutuhkan satu sisipan satu baris di tiap row-nya. Jadi caranya kita bikin kolom baru. Jadi ini misalnya kita kecilkan dulu. Nah, yang pertama kita insert kolom baru, klik kanan, insert. Oke, ini ada kolom baru. Nah, kemudian di kolom bantu, ini kita kolom bantu ya, kita isi dengan nomor ganjil. Jadi 1, 3, kemudian kita blok 1 dan 3, kita tarik ke bawah sampai semua data ada nomornya ganjil. Nah, kemudian setelah nomor ganjil itu, di bawahnya kita bikin nomor genap. Nah, kita mulai dari 2, 4. Nah, seperti ini kita pilih 2 dan 4, kemudian kita tarik ke bawah sampai sejumlah paling enggak 1 sebelum nomor ganjil yang terbesar. Nah, sampai 12. Nah, seperti ini. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk tadi menyisipkan satu baris di bawahnya. Nah, caranya kita blok dari nomor 1 sampai ke bawah, kita shift control panah ke bawah sampai nomor 12. Kemudian di blok ke kanan juga sampai posisi yang terakhir. Nah, kita blok. Nah, ini karena contohnya sama semua, jadi ini sampai kolom L. Nah, tergantung kalimat kalian dipecahnya sampai ke kolom apa. Itu sampai terpilih semua. Nah, berikutnya untuk menyisipkan satu baris, kita menuju ke home. Kemudian sort and filter. Kita sort smallest to largest. Perhatikan. Nah, sekarang di masing-masing baris tersisip baris baru. Seperti itu. Berikutnya, kita membuat rumus di bawahnya untuk mengganti huruf pertama tiap kalimat. Jadi, yang kita lakukan adalah gini. Kita menggunakan rumus if. Nah, kita mau mengecek apakah kata sebelum kata yang kita analisis itu diakhiri dengan titik. Jadi, kita menggunakan rumus right, kemudian kita ambil yang satu sebelum di atasnya. Di sini. Nah, kemudian kita tutup. Nah, kita cek apakah satu huruf di posisi kata sebelumnya adalah titik. Jadi kita cek apakah itu titik. Seperti ini. Nah, ini kita if apakah satu huruf terakhir dari kata sebelum kata ini adalah titik. Nah, jika iya, maka kita mau menjadikan huruf pertamanya jadi huruf besar. Kita menggunakan proper yang kita properkan yang di atasnya. Kemudian tutup kurung. Nah, karena tadi ketika kita pecah text to column, kita menggunakan delimiter spasi, jadi
di masing-masing kata ini itu spasinya hilang. Nah, jadi kita sekalian tambahkan kembali spasinya. Jadi dan tanda petik, spasi, tanda petik. Seperti itu. Jadi kita menambahkan spasi di belakang kata yang masing-masing kata ini. Nah, kemudian jika huruf terakhirnya bukan titik, maka kita ambil kalimat ini. Nah, tapi sama kita tambah spasi di belakangnya. Nah, sudah, kita tutup kurung. Seperti ini rumusnya. Jadi rumus ini itu mengecek apakah satu kata sebelum kata yang kita analisis, di sini kita taruh di angka 1 ini, itu akhirnya adalah titik. Jika akhirnya titik, kita ingin merubah kata tersebut dengan proper. Proper artinya huruf depannya berubah menjadi huruf kapital. Nah, mungkin kita copy dulu ke kanan. Nah, seperti ini. Nanti kelihatan bedanya. Nah, jadi misalnya di sini. Nah, ini kan di atasnya ininya i-nya kecil. Nah, jadi di rumus di sini itu mengecek. Nah, write F2 itu dia F2 kan ini. Pertama ada titiknya belakangnya. Write-nya ketika kita kosongkan defaultnya 1 sehingga ini adalah titik. Nah, apa namanya? Huruf atau ya huruf terakhirnya adalah titik. Nah, karena ini true, maka kita menjadikan ini menjadi proper, huruf depannya kapital. Nah, kemudian kita tambah dengan spasi. Spasi ini agar nanti kita mudah menggabungkan kembali kata-kata yang kita pecah ini. Nah, kemudian udah rumusnya seperti itu. Nah, berikutnya kita perlu mengopi ke masing-masing yang di sini. Nah, tapi kalau kita copy per baris itu tetap lama, apalagi kalau datanya banyak. Nah, berikutnya kita membuat satu kolom bantu lagi. Nah, kita insert lagi di sini, klik kanan, insert. Nah, kita sudah ada kolom bantu lagi. Nah, di kolom bantu ini kita masukkan angka yang urut tapi selisih 1. Nah, jadi di sini 1, kemudian selisih kosong di sini kosong, ini 2, kemudian ini 3 dan seterusnya. Caranya kita bloknya harus sampai 1 di bawahnya, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, kita udah dapat. Nah, berikutnya, kita kurang 1 karena nanti yang sini nggak dapat ininya, nggak dapat rumusnya. Jadi sini kita kasih 14. Oke. Nah, berikutnya kita blok lagi dari posisi yang C2 ini sampai ke terakhir. Nah, begini. Kalau di data saya misalnya ada yang lebih panjang, ya pokoknya sampai yang terakhir yang paling jauh kolomnya. Kemudian kita lakukan seperti tadi lagi, home, kemudian sort and filter, sort smallest to largest. Nah, ini menjadikan posisi rumus kita ada di sini, di paling bawah. Nah, ketika rumusnya udah paling bawah gini, kita tinggal blok, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, oke. Nah, rumusnya udah tercopy semua, ini tergantung sepanjang apa data kalian. Kalau rumusnya sudah tercopy, kita lakukan sortir lagi, tapi kita sekarang seleksinya dari yang D2, dari sini, bukan dari yang C. Nah, kita blok begini, kemudian balik lagi, home, kemudian sort smallest to largest. Nah, sekarang kita dapat sudah. Jadi, kita lihat yang paling bawah,
ini kalimat pertama titik, nah di sini i-nya gede. Ini kalimat kedua titik, ini i-nya gede. Seperti itu. Nah, kemudian langkah terakhirnya kita menggabungkan lagi. Nah, caranya kita pakai rumus concat. Nah, di sini kita gunakan rumus ada concatenate atau concat. Yang versi terbaru saya pakai yang concat saja. Nah, kita blok saja semua. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, karena tadi kita sudah tambahkan spasinya di rumus, ketika kita concat begini, dia langsung otomatis sudah betul, sudah ada spasi di antar kata. Nah, kemudian rumusnya kita copy ke bawah. Caranya kita blok dua baris ini begini, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sudah tergabung. Berikutnya kita copy, sekalian kita copy value biar bisa ketika kita kembalikan dia sudah bukan rumus lagi. Kita copy, Ctrl C, kemudian klik kanan, pilih yang ini, values. Nah, sekarang ini bukan rumus. Nah, berikutnya kita akan mengurutkan lagi. Kita gunakan kolom bantu yang di depan tadi. Nah, jadi ini kita delete dulu, kemudian kita ganti mulai dari sini kita satu selisih satu baris, ini dua. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kita dapat angka seperti ini. Angka satunya sejajar dengan yang ini, kemudian yang tujuhnya dengan yang terakhir. Tujuannya untuk mengurutkan lagi. Nah, jadi kita blok dari di sini, di atasnya satu, kita blok semua sampai yang terakhir di sini. Kemudian sama seperti tadi di home, sort and filter, sort smallest to largest. Nah, kita dapatkan hasilnya. Ini hasil akhirnya. Nah, kita coba lihat perbandingan, misalnya kita hide semua langkah-langkahnya. Nah, ini kalimat aslinya, semuanya huruf kecil, ini hasilnya. Huruf pertama tiap kalimat adalah huruf besar. Nah, seperti itu cara manual untuk membuat sentence case di Excel. Mungkin stepnya cukup banyak, tapi sebenarnya step-stepnya ini adalah step-step yang sederhana, cukup mudah untuk dilakukan. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe jika bermanfaat. Hamam di sini, terima kasih.